Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Narasi di Realita Kertas Stories. Malam ini saya akan membawakan satu cerita horor. Seperti apa ceritanya? Langsung saja ke videonya. 一旦 CM Hai teman-teman realita, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Nah, jangan lupa buat kalian para T-Rex, teman realita kertas stories, bersama kami Sungjin, Dan saya Narasi. kita sambut video kita hari ini. お前まさか国葬してもらえると思ってんの？ Mbah Kecis, jika kalian membayangkan kalian berada di posisi beliau setelah kalian mendengarkan cerita ini, mungkin kalian berharap jika kalian tidak pernah berada di posisi beliau. Desa Celapar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kondisi di awal tahun 1980 waktu itu tentu saja sangatlah berbeda dengan saat ini. Pada waktu itu, listrik belum masuk ke desa tersebut, sehingga jalanan desa masih sangat minim penerangan. Desa itu sebenarnya tidak terlalu pelosok, atau bisa dikata jika desa tersebut masih berada di pinggiran kota-kota besar. Namun, pada saat itu, jika ada orang yang ingin ke rumah sakit, ia harus pergi ke kota terdekat. Jaraknya dapat ditempuh menggunakan sepeda motor dengan waktu 3-4 jam perjalanan. Kebetulan, untuk tenaga kesehatan pun masih jarang di desa itu. Tak heran jika mayoritas ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan lebih memilih untuk menggunakan jasa dukun beranak. Salah satu dukun beranak yang tersohor pada saat itu, kita sebut saja namanya Mbah Kecis. Namanya dikenal hingga jauh keluar desa. Mbah Kecis tidak pernah menolak panggilan untuk membantu persalinan warga desa, tanpa mengenal waktu sekalipun. Jam berapapun ia dipanggil, dengan sigap Mbah Kecis akan datang saat itu juga. Menolong orang itu tidak boleh pilih-pilih, semua harus kita tolong, kapanpun mereka membutuhkannya, ujar Mbah Kecis kepada orang-orang yang mengagumi komitmennya. Mbah Kecis tinggal sendirian di rumah sederhana yang berada di pinggiran desa. Tidak ada yang tahu persis berapa usianya. Meski kulit tubuhnya sudah nampak keriput, namun beliau masih lincah dan sigap ketika membantu persalinan. Seperti pada malam itu, meski hujan sangat lebat, namun Mbah Kecis tetap menyanggupi untuk pergi ketika Tresno menjemputnya karena istrinya yang mau melahirkan. Sikapnya terlihat gugup saat itu, sekitar pukul 1 dini hari. "Mbah, mau minta tolong, istri saya mau melahirkan," ujar laki-laki parubaya yang mengaku tinggal di desa Ganggeng itu. Jarak desa Ganggeng ke Celapar lumayan jauh, sekitar 8 km. Tresno datang jauh-jauh ke rumah Mbah Kecis dengan naik sepeda ontelnya. "Tunggu sebentar, saya mau menyiapkan peralatannya dulu," ujar Mbah Kecis setelah mempersilahkan tamunya masuk. Namun tamunya tidak mau masuk. Sikapnya masih tampak gugup.
Mbah Kecis sudah maklum dengan sikap tamunya yang selalu begitu. Namanya juga istrinya mau melahirkan. Pasti bawaannya gugup dan cemas. Terlebih jika anak pertama, laki-laki lebih gugup dibanding sang perempuan. Padahal yang mau bertaruh nyawa untuk melahirkan anak itu istrimu, bukan kamu. Mengapa kamu yang gugup? Canda Mbah Kecis. Setiap kali tamunya terlihat tidak sabaran. Begitu hujan sedikit reda dan Mbah Kecis selesai menyiapkan peralatannya, mereka bergegas meninggalkan rumah sederhana itu. Mbah Kecis naik di boncengan sepeda Tresno. Sesekali dia merapatkan pakaian tebalnya karena udara terasa sangat dingin malam itu. Sisa-sisa air hujan sesekali masih menetes dari dedaunan yang banyak tumbuh di sepanjang kanan kiri jalan. Mendung pekat juga masih menggelayut di langit. Praktis jalanan yang mereka lalui sangat begitu gelap. Beruntung, sesekali cahaya kilat menyambar, membantu Tresno mengawasi jalanan yang dilaluinya. Muncul kejanggalan. Setelah sekitar beberapa puluh meter meninggalkan rumah, Mbah Kecis merasa jika ada sesuatu yang tidak beres. Laju sepeda ontel yang dinaikinya terasa begitu cepat dan mulus. Padahal ia tahu persis jika kondisi jalan di desanya itu sangatlah buruk. Banyak batu kerikil dan lubang di sana-sini. Tetapi anehnya, Mbah Kecis sama sekali tidak merasakan ada guncangan sedikit pun. Mungkin Pak Tresno sudah terbiasa melewati jalan ini, sehingga dia bisa memilih jalan yang bagus dan tidak terperosok ke lubang jalan, pikir Mbah Kecis. Namun beberapa saat kemudian, Mbah Kecis mulai merasa ada kejanggalan lain yang lebih aneh. Awalnya, ia mencium bau kurang sedap dari tubuh Tresno. Baunya begitu menyengat, seperti sudah beberapa minggu tidak mandi, batin Mbah Kecis. Ia agak kesal karena mulai tersiksa dengan bau itu. Namun, mengingat jika ada seorang wanita yang tengah membutuhkan bantuannya, Mbah Kecis menepis rasa kesalnya itu. Tak lama kemudian, bau busuk yang menyengat itu berganti dengan bau amis darah. Anehnya, ketika Mbah Kecis mau menegur, bau amis itu seketika menghilang, berganti dengan bau harum minyak japaron. Minyak khusus untuk orang mati sebelum dimakamkan. Meski Mbah Kecis tidak pernah merasa takut, namun saat itu bulu kuduknya merinding juga. Terlebih ketika ia teringat jika saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan ketika Mbah Kecis mau bertanya, tiba-tiba sepeda yang dinaikinya pun berhenti. "Kita sudah sampai di rumah saya, Mbah," ujar Tresno sambil membantu Mbah Kecis turun dari sepedanya. Rasa penasaran Mbah Kecis pun makin menjadi-jadi, sebab ia merasa jika terlalu cepat sampai di rumah Tresno. Desa Ganggeng cukup jauh, sehingga tidak mungkin bisa ditempuh secepat itu, apalagi dengan sepeda ontel. Hanya sekitar 10 menit mereka sudah sampai, pikir Mbah Kecis dalam hati. Rasanya ia baru saja menaikinya dan tiba-tiba sudah sampai. Aneh sekali.
"Mari masuk, Mbah," ajak Tresno. Suasana saat itu hening dan kosong. Masih dengan balutan rasa heran, Mbah Kecis masuk ke dalam rumah Tresno. Sekali ini, ia tidak mampu lagi untuk menutupi rasa herannya. Meski rumahnya tergolong bagus dan terang, namun ia tidak melihat satupun tetangga atau kerabat yang menjenguk dan menunggui istri Tresno. Padahal, berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun menjadi dukun beranak, setiap ada yang hendak melahirkan, pasti sudah ada sanak saudara dan juga beberapa tetangganya yang berkumpul untuk membantu atau hanya sekedar menjenguk. "Tidak ada yang menunggui?" tanya Mbah Kecis heran. "Rumah di sini letaknya berjauhan, Mbah," sahut Tresno. "Lagi pula, tadi kerasanya sudah malam, jadi belum ada tetangga yang tahu. Gak enak rasanya untuk membangunkan tetangga, Mbah," sambungnya. Mbah Kecis hanya manggut-manggut, mesti hatinya tetap penasaran. Ia lalu masuk ke kamar di mana istri Tresno sudah berbaring dengan posisi siap untuk melahirkan. Buru-buru Mbah Kecis mengeluarkan peralatan dan segera membantu persalinan perempuan muda itu. Sepanjang proses persalinan, istri Tresno sama sekali tidak berbicara sedikit pun. Ia hanya sesekali saja mengeluarkan erangan kecil. Raut mukanya pun juga sama sekali tidak mengekspresikan kesakitan ataupun ekspresi-ekspresi sewajarnya orang yang akan melahirkan. Wajahnya nampak datar saja. Ini manusia atau bukan? Batin Mbah Kecis bertanya-tanya. Karena beliau baru pertama kali ini menemui seorang wanita yang melahirkan jabang bayi. Namun, seperti tidak ada rasa sakit yang ia rasakan. "Bagaimana rasanya? Mules-mulesnya sejak kapan?" tanya Mbah Kecis. Pertanyaan seperti itu jarang ia lontarkan, karena biasanya si pasien yang sudah bercerita duluan sebelum Mbah Kecis bertanya. Hanya itu yang terlontar dari bibir istri Tresno. Mbah Kecis pun enggan bertanya lebih jauh lagi. Dia kini sibuk membantu mengeluarkan bayi itu dari rahim istri Tresno. Tidak berapa lama, lahirlah bayi berkelamin laki-laki. Tidak ada darah maupun air ketuban yang keluar dari alat vital istri Tresno. Semuanya bersih, karena sudah terlalu banyak kejanggalan yang ditemuinya. Mbah Kecis sudah tidak peduli lagi dengan keanehan-keanehan itu. Ia segera bersiap untuk memandikan bayi yang ukurannya lebih besar dari bayi-bayi normal pada umumnya. Rambutnya sangat lebat dan panjang. Kuku-kukunya juga nampak panjang-panjang di setiap jarinya. Aneh. Itu tak seperti bayi pada umumnya. Pada umumnya, bayi yang baru lahir belum memiliki gigi, atau pada dasarnya
Giginya belum tumbuh, namun ketika sedang dimandikan, tiba-tiba bayi itu tersenyum lebar pada Mbah Kecis, seraya memperlihatkan gigi-giginya yang besar-besar, sebesar kotak korek api kayu. Sepertinya bayi itu bisa mengenali orang di sekitarnya. Saking kagetnya, Mbah Kecis nyaris melemparkan bayi itu, namun nalurinya melarang. Mbah Kecis kini sadar dengan apa yang dihadapinya. Ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan untuk mengurus bayi itu hingga tuntas. Walaupun dengan ketakutan yang luar biasa, sepanjang aktivitasnya, badan dan tangan Mbah Kecis gemetaran dengan hebat saking takutnya. Setelah semuanya selesai, Mbah Kecis segera berpamitan pada Tresno dan istrinya. Tresno beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Mbah Kecis dan memberinya amplop sebagai imbalan atas jasanya. Dia juga menawarkan diri untuk mengantar Mbah Kecis pulang, namun ditolaknya dengan sangat halus. "Sudahlah, biar aku pulang sendiri. Temani saja istrimu. Kasihan dia, tidak ada yang menemani," kata Mbah Kecis memberikan alasan. "Kalau itu maunya Mbah, saya juga tidak bisa memaksa. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah," kata Tresno. Ketika Mbah Kecis baru saja melangkahkan kaki keluar rumah dan mengucapkan salam, tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Terdengar ucapan terima kasih yang menggelegar seperti petir. Sesaat kemudian, semuanya menjadi benar-benar gelap. Tak ada lampu petromak, tak ada rumah, dan juga tak ada Tresno maupun istri dan bayinya. Kini yang terdengar hanya bunyi jangkrik dan suara burung hantu. Semua yang tadi dilihatnya menghilang begitu saja. Dingin malam menembus baju kebaya yang dikenakan Mbah Kecis saat itu. Dengan tubuh yang gemetar hebat, Mbah Kecis setengah berlari meninggalkan tempat itu. Namun, baru beberapa langkah, ia terjatuh terjerembab. Kakinya tersandung sesuatu. Setelah ia raba-raba, ternyata itu adalah sebuah batu nisan. Mbah Kecis mengedarkan pandangannya ke sekitar dengan bantuan cahaya bulan yang timbul tenggelam. Akhirnya ia mengetahui kalau dirinya sebenarnya kini berada di tengah-tengah kuburan desa. Sambil merapal doa dan mantra yang diketahuinya, Mbah Kecis kembali berdiri dan secepatnya meninggalkan kuburan tua itu. Beberapa kali kakinya terantuk batu nisan, namun ia sudah tidak menghiraukannya lagi. Ia juga tidak peduli ketika amplop yang tadi dipegangnya tercacar entah di mana. Membantu persalinan genderuwo bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saat itu aku hanya ingin segera sampai di rumah dan melupakan semuanya, ujar Mbah Kecis menutup ceritanya. Ia menceritakan semua pengalamannya kepadaku.
pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Sungguh begitu hebat nama Mbah Kecis. Tak hanya terkenal di kalangan manusia, namun juga di kalangan alam lain. Saat bercerita, Mbah Kecis juga sedikit mempraktekkan seperti apa sosok-sosok itu, seperti apa rupa Tresno dan istrinya, apalagi seperti apa bayi yang baru saja lahir itu. Sungguh sangat menyeramkan ketika aku mendengar langsung dari mulut Mbah Kecis ketika ia bercerita. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana jika aku berada di posisi Mbah Kecis saat itu. Dengan sadar jika ia telah membantu persalinan genderuwo selesai. Cerita yang kedua ini masih berhubungan dengan sosok yang sama, yaitu genderuwo, penghuni rumah tusuk sate. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah yang dialami oleh seorang narasumber. Kita sebut saja namanya Nina. Nina saat ini sedang menikmati kesibukannya sebagai seorang istri dari laki-laki yang bernama Bayu. Mereka berdua baru 5 bulan menikah. Setelah menikah, Nina dan Bayu memutuskan untuk pindah dan tinggal di sebuah rumah yang sudah Bayu beli setahun yang lalu. Kebetulan, sebelum mereka menikah, Bayu sudah mempersiapkan semuanya, termasuk rumah untuk ia tempati bersama istrinya itu. Menurut penuturan Bayu, rumah yang mereka tempati saat itu dibeli dengan harga yang cukup murah. Awalnya Nina heran, kenapa rumahnya bisa dijual murah di bawah harga pasaran. Padahal rumah itu sangat luas dengan letaknya yang cukup strategis. Sebelumnya, rumah itu sudah lama tidak ada yang menempati atau kosong. Jadi Bayu dan Nina adalah orang kedua yang menempati rumah tersebut. Menurut orang yang menjual rumah itu, alasan kenapa rumah itu dijual dengan harga murah adalah karena letaknya yang berada di pertigaan dan berhadapan langsung dengan salah satu sisi jalan. Istilahnya model rumah itu adalah model rumah tusuk sate. Awalnya Nina tidak begitu paham dengan rumah tusuk sate itu. Ia berpikir, mungkin karena letaknya yang pas di pertigaan, jadi lampu kendaraan yang lewat sering tembus masuk ke dalam rumah tersebut. Dan arah angin yang terkadang sering membawa banyak debu ke dalam rumahnya. Tapi ternyata banyak hal yang belum Nina pahami mengenai rumah itu. Ia pertama kali merasakan ada hal yang aneh dari rumah itu ketika ia sedang mencari sebuah buku di teras depan rumahnya. Saat itu sekitar pukul 8 malam. Karena berhadapan langsung dengan salah satu sisi jalan, jadi setiap kendaraan yang lewat dari arah sisi jalan depan rumahnya, pasti cahaya lampu kendaraan itu tembus masuk sampai ke teras rumah. Kebetulan saat itu ada mobil yang lewat dan cahaya lampunya pun masuk ke dalam rumah. Nina membelakangi cahaya itu dan ia melihat
ada bayangan yang sangat besar dengan kuku yang sangat panjang di kedua tangannya. Nina sangat terkejut dan ia pun berteriak karena baru kali ini ia melihat bayangan yang bentuknya seperti itu. Ketika Nina menengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lihat lagi ke bagian sudut-sudut rumah. Tetap tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Bayu yang mendengar suara istrinya berteriak tadi langsung berlari keluar dan bertanya, "Kamu kenapa sih malam-malam gini teriak?" tanya Bayu. Nina pun menjawab, "Tadi aku lihat bayangan gede banget di situ," ucap Nina sambil ia menunjuk di mana tempat bayangan tadi muncul. Bayu pun langsung memeriksa halaman rumah sampai keluar pintu pagar. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Setelah dirasa aman, Bayu segera menghampiri istrinya lagi sambil berkata, "Udahlah, itu cuma khayalan kamu aja kali," ucapnya. Tapi Nina mengelak karena Nina merasa kalau bayangan itu sangatlah nyata. Ia sangat sadar saat itu dan tidak mungkin sedang menghayal. Karena diselimuti rasa takut, Nina langsung mengajak suaminya masuk ke dalam rumah dan melupakan buku yang sedang ia cari tadi. Kejadian aneh berikutnya Nina alami ketika ia sedang sendirian di rumah. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Nina sedang menyapu di dalam kamarnya. Sampai tiba-tiba Nina merasa jika ada yang meremas pantatnya. Spontan, Nina pun melompat dan kembali berteriak. Ia lupa jika di dalam rumah saat itu tidak ada siapa-siapa kecuali hanya dirinya sendiri. Karena ketakutan, Nina langsung bergegas keluar rumah. Ia menunggu di depan rumah, dan beberapa saat kemudian, ia baru berani masuk kembali ke dalam rumah itu. Nina berusaha untuk menenangkan diri dan meyakinkan hatinya kalau mungkin itu cuma halusinasinya saja. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pekerjaannya di rumah. Di sore harinya ketika Bayu sudah pulang kerja, Nina segera menceritakan apa yang sudah ia alami tadi. Tapi Bayu tetap ngotot mengatakan kalau itu hanya khayalan dari Nina saja. Karena Bayu belum merasakan hal aneh selama tinggal di rumah itu. Setelah kejadian itu, keadaan kembali normal selama beberapa hari, sampai Nina mulai lupa dengan rasa takutnya. Pada suatu hari setelah makan malam, Bayu dan Nina masuk ke dalam kamar sambil duduk berhadapan di tepi ranjang. Dengan lembut, Bayu mencium kening istrinya itu. Perlahan tangan Bayu pun mulai menjamah tiap jengkal tubuh sang istri. Nina menikmati sentuhan itu. Hingga kemudian mereka pun menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri. Ketika mereka sedang menikmati indahnya surga dunia, tiba-tiba Nina merasa ada tangan lain yang meremas payudaranya. Saat itu mata Nina yang sedang terpejam mendadak terbuka. Nina terkejut dan langsung terbangun dari tempat tidur. Seketika Bayu pun juga terkejut dan merasa kesal.
Nina menjelaskan apa yang barusan ia rasakan. Tapi untuk yang kesekian kalinya, Bayu tetap tak mempercayai apa yang dikatakan Nina, dan setelah itu Bayu malah memilih tidur di ruang tamu dengan kondisi yang masih marah. Malam itu benar-benar sangat membuat Nina ketakutan. Bukan cuma dengan gangguan itu, namun juga dengan Bayu yang sedang marah kepadanya. Walaupun Nina sudah beberapa kali mengalami kejadian aneh di rumah itu, namun suaminya tetap masih belum mempercayainya. Beberapa hari kemudian, kebetulan Bayu saat itu sedang libur kerja. Bayu duduk di teras rumah sambil membaca koran dan meminum kopi. Seketika, ketika ia sedang asik membaca koran, tiba-tiba kopinya tumpah dan gelasnya jatuh lalu pecah. Padahal saat itu tidak ada yang menyentuh gelas itu sama sekali. Nina yang mendengar ada suara gelas jatuh, kemudian keluar dan melihat jika suaminya sedang membersihkan pecahan-pecahan gelas itu. Nina bertanya pada suaminya, "Ada apa?" "Ini kopinya tumpah, padahal gak aku sentuh sama sekali," jawab Bayu. Mendengar ucapan suaminya, Nina melanjutkan perkataannya. "Tuh kan, kamu ngerasain juga. Ada yang aneh sama rumah ini," ucap Nina. "Ah, ini paling cuma angin," jawab Bayu. Nina terdiam, meskipun saat itu Nina sadar kalau ekspresi wajah suaminya itu terlihat kebingungan. Kenapa gelasnya bisa jatuh tiba-tiba? Dan tidak mungkin juga karena angin. Karena memang saat itu sedang tak ada angin kencang juga. Meskipun memang ada angin, bagaimana bisa angin membuat gelas yang lumayan berat itu terjatuh sampai pecah? Keesokan harinya, Nina dan Bayu kembali mengalami kejadian aneh. Waktu itu mereka berdua sedang menonton televisi di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar ada suara laki-laki yang menggeram dari dapur. Mereka berdua pun terkejut dan saling pandang satu sama lain. Kemudian Bayu langsung ke dapur untuk memastikannya. Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Saat itu Bayu mulai merasakan takut. Untungnya saat kejadian itu masih siang hari. Jadi pada saat itu suasana di luar rumah masih lumayan ramai orang berlalu lalang. Setelah itu mereka mengambil air minum sambil menenangkan diri mereka masing-masing. Sejak saat itu, akhirnya Bayu percaya kalau memang rumahnya itu ada penghuni yang tak kasat mata. Beberapa kali mereka berdua merasa ada orang lain di dalam rumah itu. Tetapi sekalipun mereka belum pernah melihat wujudnya secara langsung. Terkadang di malam hari terdengar ada orang di dapur sedang memotong-motong sesuatu di atas talenan kayu. Ketika dilihat karena tidak ada orang di sana, mereka jadi merasa kalau mereka itu sedang tinggal serumah dengan keluarga lain, meskipun mereka tak bisa melihatnya. Suatu hari ketika Bayu pulang kerja, ia melihat jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Bayu kemudian memeriksa seisi rumah untuk memastikan kalau rumahnya itu aman. Setelah berkeliling memeriksa,
Bayu tak menemukan siapapun di dalam rumahnya. Sampai kejadian terakhir yang paling menakutkan terjadi seminggu sebelum masuk bulan puasa waktu itu. Sekitar pukul 6 sore, Nina yang sedang mandi tiba-tiba mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Orang itu memanggil-manggil nama Nina. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu. Ketika Nina mengintip dari jendela, ternyata orang yang mengetuk itu adalah suaminya sendiri. Nina pun membuka pintu sambil masih mengenakan handuk. Ia heran melihat suaminya pulang tidak membawa kendaraannya. Sampai Nina pun akhirnya memutuskan untuk bertanya. "Loh, motormu kemana?" tanya Nina. "Ditaruh di bengkel, motornya mogok. Kata orang bengkel, ada mesinnya yang bermasalah," jawab Bayu. Karena posisi Nina yang saat itu belum selesai mandi, ia langsung kembali menuju kamar mandi lagi untuk melanjutkan mandinya. Tapi ternyata suaminya itu mengikutinya. Bayu memeluk Nina dari belakang, lalu menciuminya dengan beringas, sampai handuk Nina terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Tangan Bayu mulai menyentuh bagian-bagian intim milik Nina. Bayu menarik tangan Nina, dan ia mengajaknya masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Nina mendengar suara pintu pagar yang terbuka, dan terdengar juga suara motor yang masuk ke dalam rumahnya. Karena takut ada orang lain, Nina langsung memakai pakaian seadanya, sementara suaminya tetap berbaring di atas kasur tak mau bangun. Nina pun segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Ketika ia buka pintu, ternyata suara motor itu milik suaminya, dan suaminya juga berada di atas motornya. Nina sangat terkejut. Ia langsung menghampiri suaminya dan bertanya, "Loh, bukannya tadi udah pulang?" tanya Nina kebingungan. "Pulang gimana? Orang ini aku baru nyampe," kata Bayu yang lebih kebingungan dengan ucapan istrinya itu. "Tapi aku tadi bareng sama kamu loh di dalam," jawab Nina. "Bareng gimana sih? Ini aja aku baru nyampe rumah loh," kata Bayu. Dengan wajah kesal, Bayu kemudian lari masuk ke dalam rumah untuk memastikan kalau tidak ada pria lain. Ketika mereka berdua sudah di dalam rumah, ternyata tidak ada orang sama sekali, dan handuk Nina yang tadi ia pakai pun masih tergeletak di kamar mandi. Di dalam kamar, Nina menceritakan semua kejadian yang ia alami pada suaminya. Nina mengatakan, jika tadi ada orang mengetuk pintu waktu Nina lagi mandi. Pas Nina lihat, ternyata itu suaminya. Wajahnya mirip banget, cuma anehnya nggak bawa motor. Pas ditanya orang yang mirip suaminya itu alasan jika motornya di bengkel. Mendengar penjelasan istrinya, Bayu menceletuk, "Itu bukan manusia." Nina masih tak habis pikir dengan apa yang barusan ia alami. Akhirnya di hari itu pun, Bayu menelpon ayahnya untuk datang ke rumah dan menjelaskan apa yang baru saja dialami oleh istrinya. Dan keesokan harinya, orang tua Bayu datang dengan membawa seorang ustadz. Ustadz itu mengatakan kalau di rumah yang ditempati Bayu dan Nina memang ada sosok genderuwonya.
Mendengar hal itu, Bayu dan Nina sangat takut dan khawatir karena mereka tidak mau tinggal satu rumah dengan makhluk itu. Akhirnya, Bayu memutuskan untuk menjual rumahnya dengan harga murah. Dan sekarang mereka berdua sedang mencari rumah yang baru untuk mereka tinggali. Mereka berharap semoga di rumah yang baru ini mereka tidak akan mengalami lagi kejadian-kejadian seperti yang mereka alami di rumah lamanya. Ucap Nina menutup ceritanya. Sekian dan selesai.